Ayo. Ada juga. Ayo. Bah. Oh, sangat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Yuk, gimana ini loh? Ayo, ada tuh, Mbak. Awas, Mbak. Biar betul. Betul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Aman gak di sini loh. Ada apa? Wah, ini Pak. Baik kan? Mau mana? Yang halal mana? Apa? Yang halal katanya itu. Pak, ini aman gak di sini, Pak? Ini suaranya kayak gini loh. Yang tadi malam berhasil. Berhasil gimana? Berhasilnya mulai kapan? Waktu kalian langsung hidupkan semua. Jangan anak-anak semua. Matika maksudnya? Iya. Matika. Gimana ya, orang kemarin itu pada datang banyak banget itu loh kemarin loh, benteng loh. Banyak yang tewas. Banyak yang tewas. Kemarin sampai baju bang. Iya kok. Kemarin yang datang itu banyak banget loh. Jangan ngarang cerita loh, Pak. Kamu yang ngarang cerita. Iya, soalnya kemarin ke benteng itu banyak tanya ini ke Mas Garang sih. Tanya dia sedang bisu ya. Astagfirullah. Gimana ini, Pak? Mereka sedang menantang saya. Pokoknya aman, terkendali. Minuman sudah saya kasih racun, dan anak dari Raja sudah memberikan simbol yang akhirnya minuman itu bisa saya masukkan. Tapi sempat minum apa gimana? Minum, tapi buktinya kemarin banyak apa enggak? Banyak, hampir semua. Ngarang nggak mungkin, Pak. Kalau memang semua, harusnya kalau misalkan untuk jarak manjur bisa newasin. Kemarin saya cari wong Jawa katanya
nggak bakal bohong. Tapi masalahnya, Bah, kemarin itu serangannya itu banyak banget. Lah, bohong. Loh, saksinya banyak, Bro. Justru malah saya... apa tidak mau lu ngomong gini? Yang dihancurin itu baru 1/4, masih ada 3/4 yang belum kita lawan. Betul. Bohong lah. Saya melihat sendiri. Ini mereka sedang mengajar saya. Saya tak bisa dengan anak sombong, anak yang sombong. Enggak, ini ngarang loh. Kalau masih mabuk banget, tidak dulu. Ya. Nggak tahu diuntung, sudah ditolong malah. Ya, maksudnya keadaannya kan masih seperti itu, kenyataannya loh. Tapi sebagian dari kebanyakan sudah meminum. Buktinya apa? Bukti saya dikejar. Bukti saya gara-gara gagal menyeruduk. Soalnya pasukan masih banyak loh. Pak, ini masalah besar ini loh, Pak. Sodsup ya, Pak. Ini trauma suara kayak gini loh. Kamu ada diuntung. Bukannya mati dulu. Ada begini, Boy. Sudah saya bantu. Kamu lah tergini. Yang mau berdua. Kalau misalkan berhasil, Allah Pak. Kalau misalkan berhasil, kenapa yang kemarin? Jadi kan baru 1/4. Cuy, dah coba 1/4 tahu dari mana? Pan, kamu siapa dari mana? Mati dah. Jangan bohong. Bohong, mau percaya saya. Yang dirokasi dan yang memberikan itu atau sampai kalian. Bah, saya tanya sama Kilurah yang membantu. Pak, emang di situ, Pak, banyak apa, Pak? Banyak. Ini dosis tinggi, Pak. Masalahnya, kalau misalkan Bapak itu benar-benar berhasil masih yang diserang baru 1/4. Makanya mau memberikan yang halal. Saya bagikan anak sombong itu ya. Tunggu. Bagi siapa maksudnya? Sombong. Jadi untuk apa? Untuk apa? Karena semua sudah tewas. Mardika? Apa? Mau panggil si makanan Mardika? Ini omongannya kena dipercaya petugas, soalnya posisinya mabok. Pak, ini loh, kamu lagi mabok apa enggak ini loh? Mardika. Mardika. Mardika asik. Mana kau? Mardika. Mereka tidak percaya mereka menyelundupkan mereka kurang untung. Mohon maaf ini pangeran, masih bertemu langsung seperti itu lah, kurang mendengarnya saja saya sudah muak. Apa ini kemarin kan si bapak berjanji mau memasukkan minuman untuk dibuat dari warganya Mawas itu, suruh mabok biar mabok. Nah itu benar bisa memasukkan apa enggak? Kalian meragukan kehebatan topeng Sita ini? Saya tidak meragukan topeng Sita.
Soalnya gini, kemarin Pak Tio, kemarin itu yang berperang, yang dikalahkan baru seperempat. Lah, Bapak yang ngomong katanya berhasil menyelundupkan, semuanya minum, semuanya mabok. Tapi kenapa baru sekali itu? Baru sekali itu berapa? Saya, Pangeran. Manusia ini Pangeran. Ini seharusnya sedang terjadi apa? Dia gebleker. Mau amat tangan itu, Saya kesini sama itu. Sok. Gini loh. Kalian tahu saya siapa? Dia Pangeran Mardika. Sebenarnya itu saya sendiri bisa dijebak itu terus. Gak usah ngomong-ngomongin bah. Ini lagi. Ya maksudnya saya mau menanyakan berhasil apa enggak, soalnya berhasil. Nah, terus misalnya waktu yang Patih Dharma Wulu ngomong yang dikalahkan baru seperempat, kalau kau tidak mau berterima kasih, kamu lakukan sendiri. Iya, saya bukannya seperti itu, Pangeran. Saya ini Pangeran, bukan Sulu ya. Terima kasih banyak Pangeran. Berhasil, bahkan banyak yang minum. Bukan begitu, lalu mati. Itu yang saya lihat. Iya. Bahkan saya susah payah untuk menembus benteng mereka. Karena katakan cerita ini adalah wah, maksudnya apa? Bukan seperti itu. Soalnya bapaknya kondisinya mabok. Makanya saya pengen dengar dari Pangeran Mardika. Benar-benar minum, benar-benar mabok atau enggak? Soalnya baru seperempat yang dikalahkan dari pihak kita. Begini ceritanya. Kamu kenal saya juga mabok. Baik, ini ceritanya. Sekarang kamu bicara. Saat saya sebelum memasuki benteng mereka, benteng pesta itu, saya bertemu dia terlebih dahulu. Dia membawakan sebuah kain yang telah digunakan oleh awas saya. Yang untuk saya gunakan mengoras topeng ini. Ya, saya gunakan. Tapi saya tidak bisa langsung menggunakan topeng ini karena topeng ini hanya bekerja dalam waktu yang singkat. Saya harus bersusah payah menjadi makhluk lain lagi, menerobos benteng yang sangat berlapis-lapis itu. Saya Pangeran Mardika berusaha keras sampai akhirnya saya menemukan benteng terkuat itu. Benteng terkuat itu mengelilingi lingkaran pesta. Ya. Benteng terkuat itu adalah kumpulan ular. Ular itu mengelilingi lingkaran itu dengan mulutnya yang membuka dan taringnya yang tajam. Ekor yang di dalam. Ekor ada di dalam pesta itu. Ular itu menghadap keluar. Kau melihat saya susah payah. Dia yang menjadi saksi. Saya susah atau tidak? Tidak terlalu. Saya mencuri. Itu hal mudah mencuri siapapun bisa. Saya menjadi seorang pangeran yang gagah dan berani. Saya memikirkan bagaimana saya masuk ke dalam tanpa harus melibatkan satu makhluk pun. Kau anggap aku orang tua sebagai apa? Kau hanya mencuri. Setelah itu, untung saya pangeran, anak dari Ratu Raka Sultan. Saya ibuku dari Banjarsari. Ibuku cerdas, ayahku bijaksana. Saya menuruni itu. Hanya saya berpikir tanpa harus putar-putar banyak waktu. Saya menemukan solusinya. Gimana? Dari mana? Kabur. Tidak, saya tidak sepengecut itu. Saya putra Raja Raka Sultan. Melihat ular itu terbuka mulutnya, saya nekat masuk ke dalam. Masuk ke dalam mulut ular. Dia berubah menjadi gumpalan kain. Betul. Benar. Kau tidak tahu kan rasanya ketika masuk ke dalam perut ular. Saya yang buat pengalaman di sini.
melewati perut ular dan terkurung beberapa saat di dalamnya. Sampai akhirnya ular itu membuang kotorannya dan saya keluar kembali. Kau jangan harus saya berkotoran. Gampang biasa nih kasih tangin pas waktu kalau hewan kan buang kotor berarti ngising. Ya terus kemana lagi? Saya tetap pangeran Iya. kotoran. Iya kan, jangan itu pangeran mati. Kamu saya lagi tadi sama badangi terus kemana lagi? Sampai akhirnya saya menembus orang itu. Waktu Jelek-jelekan, itu Pak, ya. setelah saya keluar dengan badan yang penuh dengan kotoran itu, saya pangeran mati kabungkan tai. Lu bisa. Ya. Jangan tadi lu. Dengan itu saya menggunakan ajian dari topeng ini. Saya gunakan untuk berubah menjadi awas. Disitulah hampir saja saya ketahui. Karena sisa kotoran itu memang tidak terbuang. Apa itu? Saya kebayang umuran tai sih. Bacaan kompor seperti ini lagi. Ini loh, Pak. Bukan kamu, dia. Iya. Kau barusan mengatakan. Iya, apa tadi? Intinya pangeran tetaplah pangeran seperti itu. Nah, dengan waktu yang sangat singkat saya keluar di bawah. Saat saya memberitakan penjaga dari gerbang ular itu untuk menutup mulutnya dan menggunakan jalan untuk gitu. Mereka sama sekali tidak curiga karena kekuatan dari sekta ini benar-benar luar biasa. Mereka memanggilku, Tuhan bawa apa yang harus saya lakukan? Saya bilang kepada mereka, kalian tidak sopan. Saya Mawar Sewu harus menembus ladang ini sampai menjadi kotoran seperti itu. Mereka menganggap mereka yang salah. Diputar balikan gitu ya. Karena mereka tidak tahu kehadiran saya dan saya mencambuk mereka. Saya beri kesempatan waktu dia hanya beberapa saat. Kau tidak menghargai perjuanganku berarti di sini. Apa perjuanganmu? Kau hanya menunggu di depan. Jika tidak membawa minuman yang sebanyak itu, lantas siapa yang membawa? Kau juga meminta bantuan lagi kepada makhluk yang lain. Dia tidak sehebat yang dia ceritakan. Dia membawa. Jika kamu tidak ditolong olehku, Kamu jangan menunjuk saya pangeran. Itu. sudah pangeran Sope. Kita itu satu tim. Kita satu tidak. Gak apa-apa, muda. Kita satu tim loh. Yang Jangan. kau sombongkan sekarang tidak ada. Setelah itu, saya buka untuknya. Dan saya berikan sandi seperti ini. Untung saja dia mengerti. Ini apa? Kau masih sombong. Oke, coba berani cerita aja. Sampai saya. Kembalikan. Jangan gitu, Pak. Apa kau kotor masuk? Makanya jadi anak tidak usah sombong. Tidak akan lagi. Saya mau. Jangan gitu. Setelah itu, saya bagikan ke semuanya. Ya, terus Dan baru sebagian yang meminumnya. tepar berarti. Kamu tepar. Maksudnya Ngapain, Pak? membuat. Jangan menyela pembicaraanku. Saya bagikan ke semuanya. Setelah sebagian meminumnya, banyak sudah terlihat mereka yang berguguran, mati. Ada yang kejang-kejang, ada pula yang mengeluarkan darah dari mereka. Dengarkan saya bicara. Ini lagi. Dengerin. Banyak yang mengeluarkan darah dari mulut. Kepalaku. Sampai akhirnya tiba-tiba terdengar kabar bahwasanya kalian bocor, kalian keluar dari batas pertahanan kalian. Itu kesalahan utama. Kita terdengar sampai pesta itu. Iya. Saya gugup saat itu. Benar.
Bukan begitu ya? Setelah sebagian meminum dan banyak yang kejam-kejam pada saat itu, tiba-tiba ada kabar. Penyusup. Ganang masih hidup. Geger di situ. Di situ semua berhenti minum. Oh, berarti kan benar yang diomongin sama Pati Dharma Wulung hanya 1/4, berarti kan dah. Tapi banyak di situ. Iya, berarti seperti itu. masih lebih Karena belum mencapai titik minumnya, sebagian dari mereka belum sepenuhnya mati. Itu kesalahannya. Sepenuhnya mati. Itu kesalahannya. Neraka, bukan begitu. Jadi seperti ini, Pangeran, ceritanya. Dari pihak kita itu pas lagi menerangkan, mengatur posisi bentengnya di sebelah sini, tiba-tiba si Sandepo ini kan dianggap murid, ini sama Raga ini dianggap murid. Si Sandepo mau menghampiri dan ternyata di situ dia melihat Mas Ganang. Dan kita nggak tahu. Jika kalian menjadi panglima perang ayahanda saya, kalian sudah injak oleh saya. Bodoh. Kan posisinya nggak tahu. Seberapa susahnya menyembunyikan. Begini, yang di sini yang paham betul dengan garis-garis benteng itu Mas Probo dan Mas Ganang. Waktu itu Mas Ganang itu lagi menjelaskan masalah batas benteng kita. Ya, kita tidak tahu, apalagi ya karena ketidaktahuannya jadi kalian bodoh. Di situ lagi posisi lagi menerangkan. Kalian hampir saja membunuh saya di sana. Karena beberapa saat setelah itu Mawaseu datang ke dalam pesta. Jika sampai ada Mawaseu yang asli di sana, bagaimana dengan saya? Ya kan berarti di sini jika kau menganggap ini tim, maka seharusnya kau melindungi saya. Seolah-olah kau ingin membunuh saya. Bukan masalah membunuh. Di sini itu tidak ada. Di sini salah pahaman gitu loh. Kita pun lagi menjalankan tugas. Bayangkan bagaimana jika Mawaseu yang asli melihat saya. Hah? Katanya itu bisa mengelabui. Ini hanya menggunakan keringatnya saja. Saya katakan saya bisa pastikan mereka tidak akan bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Jika saya mampu membunuhnya. Dengarkan saya ngomong. Tidak sepenuhnya salah di mereka. Salah mereka. Kita di sini kalian berani membantah saya. Saya laporkan. Ya bukan berarti saya akan hentikan. Bukan begitu Pangeran. Kita nggak ngalah. Enggak, Dik. Saya akan hentikan. Saya akan suruh ayah saya untuk berhenti membantu kalian. Silakan. Lah kita silakan. Intinya di sini kita sama-sama menjalankan tugas loh. Lah kalau seperti ini, bisa saja ngomong ayah saya. Mereka berkhianat. Mereka berusaha membunuh saya ya. Pangeran Mardika yang terhormat, putra dari Raja Rakasota dan Dewi Lanjarsari seperti itu. Ayah saya jangan dia melihat perlakuan kalian terhadapku seperti itu. Terserah. Yang penting kita terserah. Baiklah. Kalau kau katakan terserah. Bukan seperti itu. Kita di sini katakan terserah. Lah kita sama-sama menjalankan tugas loh. Pak. Dengarkan. Kalau seperti ini berbicaranya, orang mabuk juga tahu nggak bakal selesai. Ya masalahnya jadi kita seperti ini. Kau tidak perlu menyalahkan mereka. Perlu agar mereka sadar mereka siapa. Sama halnya dengan dirimu. Dengarkan kata-kata saya. Ini putra dari raja loh. Yang mabuk juga tahu. Mereka tidak ada tujuan membunuh kamu. Saya tahu. Mereka semua membenci saya karena saya anak raja dan kalian bukan siapa-siapa. Bukan seperti itu, Pangeran Mardika. Saya sudah jelasin kejadian yang kita alami seperti itu. Lah, seolah-olah jenengan itu menuduh kita mau membunuh sampean seperti itu. Padahal di sini tidak ada. Ya, kalaupun kalian tidak sengaja, tapi kecerobohan kalian bisa membahayakan saya. Siapa yang ceroboh? Ini bukan ceroboh. Kita minta ceroboh kalian bagaimana bisa? Rencana yang sudah dibangun, saya pun tahu, saya mendengarnya. Bocor. Bahkan Garuda Dalam belum sampai berjalan. Gimana ini Mas, kita dari sini. Minta maaf aja lah, Bang. Enggak, Dik. Kalau masalah jenengan putra raja, oke, kita hargai. Tapi masalah pembagian tugas di sini benar-benar pembagian tugas itu semua menjalankan tugas. Dan lihat ini siapa. Tunggu, Dik. Ini Ganang. Ini Mas Ganang. Apa? Yang sopan loh, ini Mas Ganang. Apa sopan apa? Kalau dia mau menyalami saya, silakan. Tapi saya tidak mau menyalami.
Mas Ganang sudah mengajukan tangan itu tandanya mau salaman. Kenapa malah Lihat. Dia siapa? ini Mas Ganang? Ya saya tahu dia Ganang, terus apa masalahnya? Lihat. Dia dari garis tangan. Dia yang menamaimu. Ayah ada saya menamainya. Saya bisa marah. Marah saja. Gini Pak, Sebentar. tolonglah hargai Mas Ganang. Adanya benar yang dikatakan Bapak itu benar. Adanya nama Mardika itu, ayahandamu Raja Rakasota itu datang ke Mas Ganang waktu itu. Apakah Mas Ganang mempunyai nama atau tidak? Waktu itu, waktu tanggal 17, 18 Agustus ya, Mbak? Punya Bapak. Waktu kemerdekaan di... Iya, ketahuan. Saya tidak berbohong. Nyatanya seperti itu. Kalau nggak percaya tanyain ya, Dik ya. Waktu itu Ambil aja Bapak. lagi bulan kemerdekaan. Makanya Mas Ganang mengajukan ada nama Merdeka siapa? kemerdekaan Indonesia. Negara kita. Negara kita. Itu di dalam saya. Di alam manusia. Mas Ganang Kau hanya mencocokkan saja. nyatanya seperti itu, Pangeran Mardika. Ini Mas Ganang. Ayah, Kalau ayah sedang menawai, apa hebatnya? Hah? Saya harus menyalaminya. ada lagi nih. Apa hebatnya? Ada lagi. Adanya Dewi Lanjarsari dan Raja Rakasota bertemu. Itu karena Mas Ganang. Benar. Kenapa bertemu ya bertemu? Golek kencana. Apa yang hubung-hubungkan? Bukan masalah menghubung-hubungkan. Waktu itu Mas Ganang menyelesaikan masalah misi golek kencana. Apa masalahnya dengan saya? Ya adanya Dewi Lanjarsari dan Rakasota bertemu menimbulkan Pangeran Mardika itu. Sabar Bang. Kita minta maaf aja Pak. Hanya karena itu saya harus menyalaminya. Hah? Ya, saya mohon menghargai Mas Ganang seperti itu loh. Dari awal bertemu kita malah debat seperti ini loh. Jenengan putra yang harus dicontoh, putra Raja Rakasota yang Ya memang harus. Tapi kelakuannya seperti ini. Bahkan mau Apa salah masalahnya? Kau ingin menjadi pangeran. Saya tidak mau menjadi Salahkan pangeran. orang tuamu, kenapa tidak menjadi raja? Diam. Mundur. Aku ngomong Pangeran. Dia tidak tahu terima kasih Bapak. Kau tidak tahu adab. Kamu yang tidak tahu ada. Baik sini. Saya perlihatkan. Saya Biar pangeran kau tahu. apapun, walaupun sekalipun kau benar, saya tetaplah pangeran. udah Pak. Saya perlihatkan kenyataan. Itu, Dik. Saya perlihatkan. Sekarang bayangin, kalau Dewi Lanjarsari dan Rakasota tidak bertemu, tidak mungkin ada kamu. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Loh, nyatanya lantarannya Mas Ganang. Memang jodoh itu dari Tuhan, tapi lantarannya Mas Ganang. Semua ada lantarannya. Karena saya harus menyembahnya. Bukan masalah menyembah, menghargai Mas Ganang. Diajak salaman. Sini, Saya sini tanganmu. pangeran. Saya berhak menentukan apa yang saya mau. Sini, lihat. Sini, lihat. Kau lihat dalam matamu. Musik. Sabar Bang, sabar Bang. Sini. Lihatlah kejadian masa Sabarlah. lampau. Saya tahu semua, Dot, riwayatnya, Dot. Sama Pangeran Mardika itu saya tahu, Dot. Iya, sabar Bang. Saya Lihatlah. ngotot seperti itu karena saya tahu sejarahnya. Lihatlah. Tidak ada apa-apa. Lihatlah kejadian masa lampau. Bukankah dia yang telah menjodohkan ayahandamu dengan ibumu yang mempertemukannya? Bukan. Mabuk. Dan hanya gara-gara itu saya harus menghormatinya. Kalau kamu nggak percaya sama saya, tapi ingat ini Mas Ganang perjuangannya itu besar. Dan Mas Ganang nggak bisa bicara karena apa? Sedang melakukan apa namanya? Saya tahu itu, tanpa mau jelaskan. Ya tapi kan kalau lebih mantap dari Mas Ganang, tapi kenyataannya lagi seperti ini. Saya tidak bermaksud. Saya menarik kesimpulan di sini. Kalian ingin menjadi satu derajat dengan saya. Buat apa derajat Pangeran? Kalau sampai jadi kita nggak bakal selesai. Tapi kalau nggak seperti ini, Dik, dia nggak mau nyadar, Dik. Biar ayahnya saja yang menjelaskan. Dia tidak pernah menghargai. Kalau ayahmu tahu, Raja Rakasota tahu, kau berperlakuan seperti ini, apalagi terhadap Mas Ganang seperti ini, habis kamu, Pangeran. Ayahku tidak lebih menyayangi siapapun selain aku. Memang orang tua itu tidak pernah kasar kepada anaknya, Tapi tegas. tapi tegas, mendidik dengan tegas. Saya yakin Raja Rakasota seperti itu. Dia pasti tegas terhadap. Terserah mau percaya atau tidak, yang penting Saya sudah berjasa kepada kalian. Ya, Saya nih, mengirimkan nih. minuman itu. Dan ini balasannya. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih telah membantu. Yang kedua, kami Jika semua urusan minta dengan maaf. saya, tak perlu kau katakan terima kasih. Kami semua minta maaf. Ah,
jika kami melakukan kesalahan. Sabar. Jiwa muda. Untung tidak kamu mabuk. Wajar kumpul wajar saja. Betul. Aduh, gimana Bah? Ini ya terima kasih telah membantu ya Bah ya. Iya. Ya mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Kita juga minta maaf ya Bang ya. Saya mau kerah. Astagfirullah. Ya, saya pamit. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah. Pom itu Bu. Mas, sekarang ini malah jadinya seperti ini loh Mas. Ya, intinya kita sudah menjelasin tapi pangeran memang seperti itu loh Mas. Ayo lah, mending itu ya. Geser. Ini kita kemaskan aja. Mana gini loh. Jadi Bang, dipututin terus kita ini. Yo, makasih Mas. Jadi. Astagfirullah. Mana pusing ini kuping kita loh. Kamu gue dia. Cek. Bah, tadi Bah. Serangannya itu. Allah Akbar. Masal Po. Allah Akbar. Ini serangan dari atas juga ada loh. Allah Akbar. Ini kita dikepung loh. Astagfirullah. Ya Allah. Ayo. Aduh deh. Aduh. Allah Akbar. Wah, Mas Bang. Hati-hati. Mas Robo ini instruksi Mas. Sebentar. Pokoknya kita harus hati-hati. Kita dari Allah Akbar. serangannya kita terlihat wajahnya api. Tolong ya. Lihat, awasan. Awasan. Telinga saya loh. Allah Akbar. Allah Akbar. Mas Diki. Hati-hati. Dia harus kemana ini dikepung ini loh. Serang. Hati-hati. Baca doa masing-masing. Astagfirullah. Ya Allah. Ini arahnya menuju sekarang semua. Ayo hati-hati. Ini sekarang. Mana? Tunggu ya. Hati-hati. Wah, enggak apa-apa. Mana? Ayo, kawannya. Duduk. Jod. Mas Robo. Astagfirullah. Masuk. Allah Akbar.
Sini bawa. Lagi dong. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini bawa. Sini Mas, jangan Mas. Wah. Lebih ke. Maksudnya Mas. Sudah. Bos ini, Mbak. Ini kita nggak ada rencana lagi loh. Sini. Oh. Dik. Wah, lebih Mas sekarang, Wah. Masuk. Ini. Kumpul. Hati-hati langsung. Suaranya Dari atas masuk. Allah. Asik. Ini udah kejebak gimana Pak ini Pak, sekarang nggak bisa minta keterangan aja loh. Saya masih lagi Mas Juan. Ini serangan yang terlihat yang bahaya Mas. Hati-hati, pokoknya Mas. Dik, Mas. Hati-hati, kok jangan juga. Oh yang itu Bah. Loh. Ya Allah. Hati-hati. Kita banyak doa Lur. Oh ya, harus hati-hati Mbak. Wah, Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas, hati-hati. Astagfirullah. Ini bagus banyak loh Mas. Hati-hati loh. Hati-hati Lur. Hati-hati. Ini gimana ini loh? Fokus. Hati-hati. Ya Allah. Assalamualaikum. Siapa dirimu? Tiba-tiba masuk. Saya utusan Mawasebo. Ada perlu apa kau datang sini? Setelah kau Saya ingin mendengar pernyataan menyerah kalian. Tidak. Setelah kau menyerang kami dengan begitu, dengan api, kau Astagfirullahaladzim, ya Allah. itu anak buahmu masih menyerang kami. Kau datang ke sini tanpa dosa. Cukup. Astagfirullah. Hei. Astagfirullah. Apa? Cukup. Apakah ini kurang meyakinkan kalian? Astagfirullah.
Katakan saja menyerah saat ini. Tidak. Kami sudah terjebur. Kami harus sekalian basuh. Benar sekali. Kalian sudah terbakar. Berarti kalian harus sekalian menjadi arang. Kalau terbakar, tapi tidak menjadi arang. Jika ini dilanjutkan, kalian menjadi arang. Tidak. Karena di sini yang kami bela adalah kebenaran, bukan kebatilan. Nah, Di sini kau datang seolah-olah kau tidak mempunyai dosa, apalagi kau suruhan dari Mama Di sini Seni. tidak lagi mengunggulkan dosa. Lantas apa? Di sini kita berperang. Memang benar Tak kita perlu berperang. membawa kata dosa. Tak perlu membawa kata benar atau salah. Sudah menjadi hal yang wajar. Menang atau kalah, sakit ataupun tidak dalam peperangan. Memang benar. Tetapi di sini saya itu melawan kebatilan. Dan sedangkan Saya tidak peduli dengan siapa saya bertarung. kamu datang ke sini, ini tujuannya apa? Sini saya ingin mendengar Apa ini, Bang? pernyataan menyerahkan. Kami tidak akan menyerah. betul. Saya hanya kasihan kepada kalian. Kalian ini melakukan hal yang sia-sia. Saya tegaskan lagi. Tidak ada yang sia-sia. Selagi kita masih mempunyai harapan, itu ada. Padahal kalian tidak memiliki harapan. Kau tidak bisa menilai seperti itu. Kau tahu dari mana? Jika dibandingkan, kami adalah pohon jati yang tumbuh kokoh, kuat dan besar. Kau hanyalah rumput. Sedangkan di sini saya tahu yang tertekan adalah dirimu. Kami Yang tidak dikira tertekan. Mas Ganang sudah meninggal. Nyatanya dia masih hidup dan baik-baik saja. Hidup atau tidaknya dirinya tidak menjadi masalah untuk kami. Jika memang kalian tidak ingin menyerah, maka akan saya jelaskan banyak hal pada kalian. Baik, silahkan. Jika kalian menggertak dengannya, ternyata hidup saudara kalian itu masih ada. Itu tidak berpengaruh kepada kami. Dan yang kedua, alasan saya menemui kalian, saya ingin memberikan sebuah jawaban atas apa yang kalian usahakan, yaitu kekalahan. Dan selanjutnya, saya hanya berusaha mempersingkat peperangan kita. Baik. Kau tahu itu, di setiap peperangan pasti ada jalur diskusi yang diambil. Benar. Tapi saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, kau bilang kau di sini tidak masalah jika masih ada Mas itu. Sama sekali tidak masalah. Buktinya kau datang ke sini. Berarti itu ada masalah di belakang itu. Dan Masalahnya, yang kedua, kau bilang pasukan kita sudah kalah. Saya dan saudara saya sudah kalah. Akan tapi kenyataannya pasukan sebagian sudah tewas dalam pesta. Bukan begitu? begini, saya ingin membuat diskusi ini menjadi lebih terarah. Baik, silahkan. Saya tahu kau manusia. Seharusnya kau punya sopan santun. Baik. Saya belum berbicara penuh. Saya belum menyampaikan semua hal yang ingin saya sampaikan. Dan kau mencela pembicaraan kita. Bukan. Saya pikir kau adalah makhluk yang katanya membela kebenaran. Tapi sifat yang kau bawakan adalah keburukan. Baik, baik saya. Ya akan ikuti ucapanmu. Akan tetapi perbicaraan ini seolah-olah kau menyuruhku untuk menyerah. Tidak. Saya hanya menyarankan kalian untuk menyerah. Maka dari itu Berhenti maka bicara atau saya tidak akan melanjutkan perbicaraan. Saya akan berhenti bicara jika kau berbicara agar saya tidak untuk menyerah. Silahkan. Seperti yang saya sampaikan, hidup atau tidaknya dirinya sama sekali bukan masalah untuk kami. Dan yang kedua, saya hanya memberikan jawaban bahwa sebenarnya kau ini adalah di ujung kekalahan. Yang ketiga, waktu kalian terbuang sia-sia, begitu pula dengan waktuku. Dan yang keempat, peperangan ini, apa yang sudah terjadi tidak mengurangi 1 dari 10 pasukan kami sedikit pun. Saya
Saya akan menawarkan, bagaimana jika yang menjadi masalahmu adalah kutukan, bukan seperti itu. Benar. Saya akan menghentikan kutukan itu terhadap dua makhluk yang mengikuti kalian. Makhluk yang pernah berurusan dengan kalian. Bayi yang baru saja lahir di hadapan kalian. Saya akan hentikan itu. Berarti apa yang menjadi masalahmu itu sudah selesai. Tidak seperti itu. Jika saya membiarkan kebatilan ini terus menerus, maka itu akan terjadi lagi, dan terjadi lagi. Berarti seperti itu sifatmu. Kau diberi segelas air dan kau meminta lautan. Bukan seperti itu. Saya tahu sifat dari bangsamu seperti apa. Kau hanya menginginkan dua bayi itu tidak ada lagi di dunia ini. Tidak. Karena dan kau meminta sesuatu yang mustahil. Begini. Jika kau meminta keburukan itu hilang dari muka bumi ini, sama saja. Jika kau percaya dengan Tuhan, sama saja kau menyalahi apa yang ditakdirkan Tuhan. Saya seperti ini. Saya tahu adanya kebaikan pasti adanya kebatilan. Dari itu tidak akan ada makhluk baik jika ada makhluk buruk. Saya tahu itu, akan tetapi di sini dengan bahayanya kutukan dari Mawase ini, itu akan berimbas sangat mengerikan. Apalagi sudah Mawase ini sudah masuk ke ranah manusia. Jadi di sini saya sebagai manusia dan saudara-saudara saya akan hentikan itu. Saya akan melindunginya. Kau bisa jamin itu? Saya bisa jamin itu. Tapi jika dia menghentikan cuma dua doang, Bob. Bagaimana yang lain? Dan dia menjadi masalahmu apa? Hentikan semua. Apakah selain dari dua bayi itu kau merasa dirugikan? Saya tanya dirimu. Baik, saya akan menjawab. Saya dirugikan banyak. Karena dengan adanya kebatilan yang ditimbulkan oleh Mawase, maka akan berefek banyak dan panjang. Apakah kau merasakan banyak kejadian-kejadian selain dua bayi itu yang kau rasakan? Tentunya. Dari Mawasemu? Tentunya. Apa kau sebutkan? Tentunya. Apa saya sebutkan? Dari ibunya yang melahirkan dari bayi bajang. Itu karena dua bayi itu. Selain dari masalah dua bayi itu, apakah kau pernah menemukannya? Banyak makhluk-makhluk yang ketakutan. Itu selain dari bayi bajang. Selain dari bayi bajang itu. Tapi di sini saya tahu Mawasewu menyimpan energi yang sangat jahat. Lalu apa yang kau rugikan? Apa yang kau rasakan dari kerugian itu? Tentunya, jika saya melihat kebatilan dan saya membiarkannya, maka itu adalah kerugian. Apakah kau sudah rugi? Selain dari dua bayi bajang itu, saya tanya itu. Tentunya saya rugi. Jangan merambat ke yang lain. Tentunya saya rugi. Apa yang kau rasakan? Saya membiarkan kebatilan itu terjadi. Dan saya apakah itu kerugian untukmu? Saya sebagai muslim dan kau kan sebagai muslim, rugilah. Saya rugi. Membiarkan dosa itu dibiarkan. Apakah kau merasakan kesakitan dari apa yang kami lakukan? Tidak. Akan tapi saya merasakan hati saya ini tergores. Jika saya tahu adanya kebatilan, kau ini seperti Tuhan ya? Tidak. Kau menginginkan apapun yang menjadi kehendakmu itu terjadi? Tidak. Itu tidak akan terjadi. Kau memaksa apa yang kau kehendaki menjadi terwujud. Padahal itu tidak akan terjadi. Di sini saya pastikan imbas dari dua bayi bajang itu, termasuk ibunya, termasuk orang tua bapaknya, saya akan bereskan semuanya. Kau bisa menjamin itu? Saya jamin itu. Bukankah itu adil? Apa yang menjadi keluh kesahmu akan kami turuti. Asalkan kau tidak lagi mengganggu kami. Saya sebenarnya tidak ingin mengganggu kalian, tapi di sini karena kutukan itu yang menyebabkan adanya bayi bajang, dan yang pastinya jika kutukan ini tidak dihentikan maka akan timbul lagi kerusakan-kerusakan yang lain. Merasa di dalam hatimu yang merasa kau rugi, itu kan dua bajang itu. Bukan hanya itu. Apalagi? Yang jelas seperti ini. Jika saya melihat kebatilan ada di mata saya, di depan saya tidak menghentikannya, maka itu adalah kerugian bagi saya. Apa yang kerugian? Kau tidak merasakan sakit selain dari dua bayi bajang. Setiap makhluk itu harus saling membantu loh. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Itu aturan siapa? Aturan Tuhan saya. Nah, betul, Pok.
Apa saya harus percaya dengan Tuhanmu? Tidak. Lah, bagaimana kau bisa memaksakan kehendakmu terhadapku? Tapi dalam ajaran saya itu dari harus ajaranmu. menegakkan apapun itu dalam bentuk keadilan dan kebenaran. Itu ajaranmu. Jangan kau paksakan saya menganut ajaranmu. Di sini kita tidak perlu membawa agama. Kita bawa yang namanya pembagian dari apa yang kau mau dan apa yang aku mau. Tidak bisa. Saya pastikan dua bayi bajang itu mau hilang. Junjunganmu saja pernah berkata seperti itu. Dia berbicara kepada kami. Akan saya hilangkan kekuatan dari Bajang. Akan tapi kami dibohongi. Itu adalah dusta. Hanya menutup-nutupi. Saya pastikan, saya berjanji. Ini adalah diskusi perang. Jalan tengah. Siapapun yang mengingkari perjanjian ini, maka dia dan satu kerajaannya akan dilepaskan oleh kerajaan yang lain. Itu sudah menjadi hukum. Udah bisa bicara, Mas. Mas. Atau kau tidak pernah berperang? Saya pernah berperang. Bisa ngomong kok. Siang kok. Kebetulan sekali kau bertemu denganku dengan waktu yang tepat. Alhamdulillah. Ayo, Mas. Silakan Mas Galang. Apa yang menjadi gelar kesahmu sebenarnya? Mencapai titik perang ini adalah hal yang merugikan, baik untukku ataupun dirimu. Bukan begitu? Bagi saya tidak merasa terugi. Kau tidak lihat pasukanmu banyak sekali yang berguguran, dan kau tidak merasakan kasihan mereka. Itu karena ulah. Jika kau tidak mengiyakan perang itu, maka tidak akan terjadi perang itu, dan tidak akan terbunuh mereka. Jika saya membiarkanmu tetap seperti itu, bukan lagi soal beberapa makhluk yang ada, semua makhluk akan rusak olehmu. Benar. Lebih baik. Tapi kau bersalah atas keputusanmu yang sampai membuat mereka gugur. Oh, tentunya lebih baik gugur hanya seberapa daripada gugur semua-semuanya. Itu tanda kau tidak peduli dengan mereka. Oh, itu bukti saya peduli kepada semuanya. Saya di sini mengajukan perdamaian. Ya udah, saya terima perdamaianmu, tapi perdamaian juga harus memiliki syarat tentunya. Jika kau mengajukan perdamaian denganku, saya mempunyai syarat untukmu. Seperti yang saya katakan berulang kali, saya akan hentikan apa yang menjadi masalah untukmu, yaitu dua bayi bajang itu, dan imbas-imbas pada keluarganya, baik itu ibu atau bapaknya. Ya, kau hanya menghentikan dua. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah kau merasakan kesakitan dari hal yang lain? Oh, tentunya. Mungkin sekarang belum, tapi nggak tahu nanti ke depannya bagaimana. Itu kan belum, dan tidak bisa kau pastikan kau akan merasakannya. Oh, saya sudah paham watak-watak para iblis seperti Kemarin itu. saja kau Akan mengelabui. mengasut semuanya. Kau tidak bisa berbicara dan tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi. Oh, kami punya akal, punya otak, tentunya kami untuk memikir ke depannya bagaimana. Saya tidak sebodoh itu, makanya saya mempersiapkan semuanya dari sekarang juga, sebelum semuanya itu benar-benar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kemarin aja kamu bisa mengelabui kita loh. Katanya bayi baca udah meninggal. Di sini adalah perjanjian diskusi perang. Diplomasi. Ya. Semua tahu, siapapun yang melanggar diplomasi itu, maka dia akan terbunuh dan hancur beserta kerajaannya dan pasukannya. Saya menawarkan perjanjian ini pun saya berpikir, saya tidak berpikir untuk mengelabui kalian, karena kita pun memikirkan nasib kerajaan kami. Jika kami benar-benar melanggar janji kami, maka kami pun akan hancur oleh kerajaan yang lain. Seburuk-buruknya kerajaan akan lebih buruk kerajaan yang mengingkari janji. Dan kami menjunjung itu. Kau tidak percaya dengan apa yang saya lontarkan. Saya akan menghentikan apa yang menjadi masalah untukmu. Apakah itu tidak cukup? Itu sangat cukup bagi saya. Itu hanya sebelah pihak. Saya juga mempunyai syarat. Jika kau mau menghentikan itu, kau menyerahkan sabuk punya rajamu itu, Mawasewu, kepada saya, tentunya saya akan menghentikan ini semua. Bukannya mudah. Apa bahagianya sebuah sabuk? Saya ingin bertanya, apakah ini kali pertama aku berperang sampai kau mengucapkan kata-kata seperti itu?
Kau ini tidak berpikir atau bagaimana? Di sini saya mengajukan diplomasi. Tujuannya untuk mencari titik tengah. Bukan begitu? Itu bukan titik tengah. Itu hanya keegoisanmu sendiri saja. Di sini yang menginginkan banyak hal itu dirimu. Kau memaksa kami menuruti apa yang kau mau. Kami pun memiliki keinginan. Dan bisa saja kami memaksakan apa yang saya mau terhadapmu. Sederhana. Saya akan pulang membawa sabuk itu. Saya tidak akan mengganggu urusanmu lagi. Terus apa tujuan saya? Apa maksud saya jika saya majukan diskusi ini tapi kau meminta kekalahan kami? Diskusi ini ditujukan untuk keseimbangan di mana kau mendapatkan apa yang kau mau dan aku mendapatkan apa yang kau mau. Wah, di sini bagi saya tidak ada keseimbangan. Kau hanya menyelamatkan 2 dari manusia yang pernah kau zolimi. Dan itu yang menjadi kerugianmu. Dan itu yang menjadi alasan kau berperang saat ini. Jika saya menemui sebuah masalah, hanya memetiknya di pucuknya saja, tidak di akarnya, itu sama saja saya bodoh. Masuk. Itu namanya kejam. Ya enggak. Saya pengen menjelaskan masalah sampai ke akar-akarnya. Nah, masuk. Kau hanya mementingkan kepentinganmu sendiri. Itu yang saya ambil kesimpulannya. Yang salah adalah pucuk daunnya. Akarnya tidak bersalah, dia hanya menumbuhkan batangnya. Lantas kenapa kau cabut akarnya? Ya, yang salah itu pucuk daunnya, tapi daun tumbuh oleh akar. Ya, apakah akar mengerti apa yang dilakukan daun? Justru akar adalah sumbernya. Jadi mau bagaimanapun juga ya, kalau akar masih menancap, jangankan daun, nanti tangkainya saja akan bermasalah. Mau Karena suburnya sumbernya dari akarnya. Tumbuh batang baru ya Mas. Lantas siapa? Saya tanya. Siapa yang menanam pohon ini sehingga terjadi masalah? Bukankah itu Tuhan? Nah, Bro. Jangan pernah membawa-bawa nama Tuhan untuk kezoliman. Ya. Itu kenyataannya. Kau itu menyalip takdir. Kau menyalip takdir. Kau menginginkan semua makhluk ini baik. Termasuk kami. Makhluk yang buruk, yang kau anggap buruk itu hilang dari muka bumi ini. Padahal Tuhan menciptakan mereka. Apakah kau ini berkehendak agar Tuhan mengikuti kehendakmu? Jangan bicara kehendak di sini. Nih, Tuhan berkehendak adanya keburukan. Tentunya juga Tuhan berkehendak adanya kebaikan untuk menutupi sebuah keburukan. Jangan kira saya manusia itu tidak diizinkan oleh Tuhan, bahkan dianjurkan untuk menumpas sebuah keburukan. Ya, apa ya saya salah di situ? Apakah Tuhan benar-benar menghendaki kalian menumpas keburukan sampai benar-benar habis dan Tuhan menjamin keburukan itu tidak akan ada? Ya, walaupun saya tahu, ya, namanya keburukan tetap selalu ada. Akan tetapi kami sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang sudah diberi akal, sebagai rasa syukur saya mempunyai akal dari Tuhan, itu saya melakukan sekuat-kuat saya. Kami pun diberi akal. Kami yang membela keburukan pun berhak menyebarkan semua keburukan. Membela keburukan. Saya yang membela kebaikan, akan saya sebarkan semua kebaikan itu. Maka dari sini saya tawarkan titik tengahnya. Ya udah, saya terima titik tengah itu. Jika kau meminta sabuk itu, sama saja kau meminta semuanya dari saya dan bangsa-bangsa kami ini. Rajamu punya kehendak untuk mengutuk seseorang. Punya. Katanya kamu yang punya kehendak adanya Tuhan. Karena dialah yang diberi kekuatan Katanya nggak. Diberi kekuatan oleh siapa? dari Tuhan. Mas, kalian Atau tidak dari percaya mana? Tuhan Mas tadi. Saya hanya tidak percaya dengan Tuhanmu. Saya punya Tuhan sendiri. Udah, daripada kita berdiskusi seperti Begini, saya akan menerima tawaranmu asalkan itu masuk akal. Kau meminta sebuah benda yang itu sangat berharga untuk kami. Sama saja saya meminta rajamu untuk saya bunuh. Saya tidak meminta Mawasewu dibunuh. Saya hanya meminta sabuk yang menjadi sumber masalah kutukan itu Itu tidak selesai. adil. Adilnya seperti ini. Jika kau memiliki 2 keinginan, saya 2 keinginan, maka kau penuhi 1 dan saya penuhi 1. Itu adil. Yalah, kau keinginan apa? Keinginan saya kau berhenti. Cukup, jangan usik kami dan saya akan bebaskan 2 kutukan itu. Itu sudah menjadi 1.
dan saya satu. Oh, bagi saya tidak adil itu. Apakah kau hanya menginginkan sabuk itu? Ya, Berarti kau bertekad untuk lanjut untuk berperang. tentunya. Bahkan sampai kau mengorbankan semuanya. Mereka yang datang membantu perang itu tidak ada paksaan di sini. Mereka hanya membela kebenaran tentunya. Ya, mereka tidak ada paksaan. Iya. Tapi kau tega terhadap mereka. Oh, ini semuanya itu menjadi Jika kau memiliki hati nurani, kau bisa menolaknya untuk tidak membantumu. Dan kau bisa mencegahnya untuk mati. Ya, memang mati hanya berapa. Kalau jika kau diteruskan, kau menyiksa manusia, satu dunia habis olehmu tahu. Baiklah, jika apa yang saya tawarkan selalu kau tolak, tandanya kau bertekad melakukan perang. Akan lebih baik perang ini ditentukan kemenangannya tidak melawan pasukan dengan pasukan. Bagaimana jika pemimpinmu atau dirimu melawan pemimpinnya bertaruh satu melawan satu dengan pemimpinku? Malah saya akan turun langsung menghadapi. Dan kemenangan di antara keduanya akan menjadi kemenangan atas perang ini. Dengan konsekuensi seperti apa? Apa kau akan menerimanya? Ya, saya lihat dulu apa alasan di belakang itu. Satu, jika Mawasewu, Tuanku yang menang, maka kalian berhenti untuk mengusik kami. Ini adalah perjanjian. Ya. Kalaupun saya tidak bisa mengalahkanmu, jika kau melanggar perjanjian itu, kau tahu makhluk-makhluk yang mendengar perjanjian ini semua akan menyerahmu. Kau tahu itu?